Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisar Dava Parahita dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan NIM 2119110501051. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hak dan kewajiban dari negara dan warga negara yang nantinya akan bersama beberapa narasumber kita. Nah, sebelum berlanjut ke narasumber-narasumber kita, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih hak dan kewajiban itu. Nah, hak sendiri merupakan suatu yang mutlak yang kita miliki dan sesuatu hal yang kita butuhkan yang itu tidak bisa dirampas oleh orang lain. Nah, sedangkan kewajiban sendiri merupakan suatu hal yang harus kita jalankan, harus kita kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, hak dan kewajiban sendiri itu saling berkaitan. Nah, seperti halnya hak dan kewajiban dari negara, yang salah satu contohnya adalah hak dari negara sendiri, itu merupakan hak untuk dibela, dan contoh kewajiban dari negara sendiri yaitu menyejahterakan rakyatnya. Nah, selain itu, contoh dari hak dan kewajiban dari warga negara ialah hak warga negara, contohnya saja hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk kebebasan memilih agama, dan lain-lain. Dan contoh kewajiban untuk warga negara adalah kewajiban untuk membayar pajak. Nah, perlu diketahui bahwa hak dan kewajiban negara serta hak dan kewajiban dari warga negara ini merupakan suatu hal yang saling berkaitan. Seperti halnya hak dari negara merupakan kewajiban dari warga negara, begitupun sebaliknya. Dan kewajiban dari negara itu merupakan hak dari warga negara, begitupun juga sebaliknya. Nah, oke, ini tadi sedikit informasi tentang hak dan kewajiban dari negara dan warga negara. Langsung saja, setelah ini kita akan berlanjut ke narasumber-narasumber kita. Oke, teman-teman semuanya, kita sekarang akan ke narasumber yang pertama, yaitu ada Kak Cindy. Halo Kak Cindy, selamat malam. Halo, selamat malam Kak Caca. Halo semua teman-teman. Nah, bagaimana nih kabarnya Kak Cindy? Alhamdulillah ya sehat, meskipun UAS mau bentar lagi tapi tetap semangat ya. Sebagai mahasiswa kan harus semangatnya tinggi gitu untuk menimba ilmu dimanapun gitu kan. Wah, Iya nggak sih Kak? alhamdulillah sehat. Semangat terus Kak kuliahnya. Nah, ini mohon maaf nih Kak Ya. Cindy, saya akan meminta waktunya untuk bertanya-tanya, atau mungkin lebih tepatnya tuh ingin mendengarkan pendapat Kak Cindy, yaitu tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara. Nah, sebelum kita berlanjut atau saya berlanjut untuk ke acara atau sesi intinya, mungkin bisa nih Kak Cindy perkenalan dulu. Silakan Kak Cindy. Pertama, perkenalkan nama aku Cindy Febrianti. Aku mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan manajemen. Nah, mungkin kita bisa langsung saja nih ya Kak ke pertanyaan yang pertama, yaitu saya katakan lagi tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara. Yaitu yang pertama nih Kak, mungkin apa sih yang Kak Cindy ketahui nih tentang hak dan kewajiban? Silakan Kak Cindy. Oke, hak dan mungkin aku bisa ngomonginnya secara singkatnya atau secara ini tahu aku itu hak dan kewajiban itu hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan. Jadi hak itu sesuatu yang ya udah mutlak buat kita dapetin gitu, kayak hak hidup itu kan kita tuh mutlak banget, kita seharusnya mendapatkan hidup. Jadi itu hak sesuatu yang harus didapatkan, sedangkan itu sesuatu yang harus dilakukan. Jadi kita tuh sama kayak hak tadi, itu kewajiban itu mutlak harus kita lakukan karena kita punya hak. Jadi kayak hak dan kewajiban itu suatu hal yang berhubungan. Jadi kalau kita wajib mendapatkan sesuatu, kita pun wajib buat melakukan sesuatu agar mendapatkan sesuatu tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu sih Kak. Wah, benar banget nih. Saya juga setuju banget dengan jawabannya Kak Cindy. Nah, mungkin bisa nih selanjutnya Kak Cindy kasih contoh dari hak dan kewajiban dari negara. Silakan Kak Cindy. Untuk negara sendiri mungkin itu ya Kak, lebih ke negara tuh berhak untuk dibela kita sebagai
masyarakatnya. Jadi semisal negara kita tuh mendapatkan perlawanan atau mendapatkan ancaman lah. Jadi kita sebagai warga negara ngasih pembelaan atau yang namanya mendukung lah, seperti dan dapatkan dari negara, hak yang didapatkan negara itu mungkin dibela oleh masyarakatnya itu sendiri. Sedangkan untuk kewajibannya, mungkin kewajiban negara itu tentunya menyejahterakan masyarakatnya gitu kan. Dan tadi dia udah dibela nih, jadi dia tuh berkewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya, seperti ya mungkin memberikan pendidikan atau fasilitas umum yang terbaik gitu dari aku sih. Terima kasih Kak Cindy, contoh-contohnya sangat lengkap ya, keren banget. Lalu lanjut ya Kak, ke selanjutnya. Aku pengen denger nih dari pendapat Kak Cindy. Menurut Kak Cindy tuh di zaman sekarang ini ya Kak, itu bagaimana sih hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara kita? Apakah sudah berjalan baikkah atau mungkin belum? Gimana nih pendapatnya Kak Cindy? Menurut aku sendiri sih itu ya masih dikatakan berkembang, ya, bukan yang ketinggalan, bukan juga yang udah maju dan baik gitu. Untuk kewajiban sendiri sebagai warga negara ya, jadi case-nya sebagai warga negara, contohnya pajak. Nah, emang dari negara itu udah ada program biar masyarakat itu melakukan kewajibannya seperti adanya pajak. Tapi kan pajak itu nggak semua orang tuh mematuhi pajak kan ya. Contohnya seperti banyak kan di sosial media yang orang-orang yang pamer harta, pamer saldo rekeningnya, tapi mereka tuh nggak bayar pajak gitu. Jadi menurut aku masih dikatakan berkembang lah. Ada beberapa hal yang dia tuh udah berjalan sesuai jalannya, ada beberapa hal yang dia tuh ketinggalan gitu. Kita bisa dapat ilmu-ilmu baru nih dari jawabannya Kak Cindy nih. Nah, selain pendapat Kak Cindy tadi juga berisi tentang contoh-contoh pelanggaran nih ya, kayaknya seperti yang disebutin Kak Cindy tadi, ada pelanggaran pajak, terang hukum, dan lain sebagainya. Nah, dari contoh-contoh pelanggaran yang mungkin Kak Cindy sebutkan tadi, mungkin Kak Cindy bisa nih memberi pendapat tentang kira-kira bagaimana sih untuk mengatasi hal-hal tersebut, atau mungkin untuk meminimalisir kejadian-kejadian tersebut atau pelanggaran-pelanggaran tersebut agar nantinya tidak terus berulang nih setiap tahunnya. Bagaimana nih Kak Cindy pendapatnya? Kalau menurut aku pribadi, hal tersebut tuh bisa dimulai dari hal kecil ya, tentunya dari diri kita sendiri. Kayak yang tadi, kan ada orang masyarakat yang dia tuh masih bayar pajaknya aja masih apa ya, masih nggak rajin, dia tuh masih ada yang melanggar pajak seperti itu. Ya mungkin kita bisa mulai itu dari diri kita sendiri gitu ya. Kita tuh harus sadar, kita sebagai warga negara tuh harus sadar kalau aku ingin mendapatkan hak, seharusnya tuh aku juga harus rajin mengerjakan kewajiban tersebut jadi gitu. Jadi menurut aku pertama harus dilakukan tuh mulai dari hal kecil aja. Yang pertama dari diri kita sendiri, yaitu sadar. Kesadaran itu penting banget dan perlu banget kita sebagai warga negara yang baik gitu ya. Mungkin buat negara sendiri sih, kan kebanyakan itu oknum-oknum, nggak semua aparat yang di atas itu kan mereka bukan hal-hal yang mungkin berkaitan korupsi dan sebagainya. Mungkin ada beberapa oknum. Menurut aku pribadi sih itu tetap kembali lagi ke diri kita sendiri ya. Jadi misal ada beberapa oknum-oknum yang dia tuh mencurangi lah, seperti kayak ada kasus kemarin kan yang COVID, dia tuh dikorupsi dan lain sebagainya, dan anak COVID dikorupsi. Nah itu tuh itulah, kalau kita tuh kan itu kan di batas kendali kita ya Kak. Kita kan cuman sebagai mahasiswa, sebagai orang hidup biasa di lingkungan kita, jadi itu menurut aku udah di luar kendali kita gitu. Yang penting kita tuh tetap mematuhi peraturan, dan sebagai mahasiswa tentunya kita tuh harus menambah wawasan gitu loh. Kalau benar banget nih. Saya juga setuju nih dengan pendapatnya Kak Cindy barusan, yaitu sadar. Jadi kitanya juga sadar, dan diharapkan para oknum-oknum yang atasan atau pemerintah atau pejabat itu juga sadar tentang mungkin kewajibannya kepada rakyat ya Kak ya. ya begitu sih menurut aku Kak. Itu kan. Nah, baik nih Kak.
terima kasih banget nih Kak sudah meluangkan waktunya untuk sedikit berpendapat di malam hari ini. Di sini saya mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk Kak Cindy. Sampai Sama Kak berjumpa Cat. di Kak Cindy. Eh, Oke semuanya, sekarang kita berlanjut ke narasumber kita yang berikutnya, yaitu ada Kak Galo. Halo Kak Galo. Hai, Apa kabar nih Kak Galo? alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita berlanjut ke berbincang-bincangnya lebih lanjut, mungkin bisa perkenalan diri dulu ya dari Kak Galo. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Distia Galuh. Saya berumur 20 tahun. Untuk kesibukan saya sehari-hari, saya bekerja di warung sambil Gami yang berada di Genteng. Keren banget nih Kak Galo. Pasti sibuk ya. Mohon maaf nih Kak, saya harus meminta waktunya sebentar untuk bertanya-tanya atau mungkin lebih tepatnya saya ingin mendengarkan pendapat dari Kak Galo tentang beberapa hal, yaitu tentang hak dan kewajiban negara dan juga warga negara. Mungkin langsung saja ya Kak ke Iya, pertanyaan pertama, yaitu saya ingin dengar nih pendapat Kak Galuh tentang apa sih yang Kak Galuh ketahui tentang hak dan kewajiban. eh, saya nggak tahu banyak ya. Yang saya ketahui soal hak itu tuh kayak segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melakukan sesuatu. Kayak misal kita membantu seseorang, nanti kita mendapatkan imbalan atau kita mendapatkan hak kita. Kayak misalnya bekerja, saya mendapatkan hak gaji, seperti itu. Lalu untuk kewajiban adalah, yang saya tahu, kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Ya kayak saya bekerja tadi. Itu sih menurut saya. Wah, keren banget. Oh, selanjutnya nih Kak, tentang hak dan kewajiban negara ataupun warga negara, di zaman sekarang ini kira-kira sudah berjalan baikkah atau gimana Kak? Atau belum berjalan baikkah atau masih kurang atau bagaimana nih Kak? Uh, Sebenarnya saya tidak terlalu tidak terlalu ikut ikut campur atau tidak terlalu paham dan atau mengurusi mengenai hal-hal tersebut. Tetapi dari banyaknya kejadian kemarin, itu tuh sedikit memperlihatkan atau sedikit menjelaskan bahwa hak kewajiban untuk warga negara di Indonesia sendiri itu sepertinya kurang seimbang seperti itu. Mungkin, dan ini saya mohon maaf nih Kak, harus meminta waktunya di sela-sela kesibukannya Kak Galuh. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena Kak Galuh sudah meluangkan waktunya untuk bisa saya tanya-tanyai. Dan sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf apabila saya ada salah kata, salah perbuatan. Kepada Kak Galo, dipersilakan untuk bisa melanjutkan aktivitasnya atau mungkin langsung istirahat. Terima kasih Kak Galo. Sampai jumpa. Ya, terima kasih juga. Dadah. Oke semuanya, kita lanjut ke narasumber kita yang selanjutnya, yaitu di sini ada Kak Putri. Halo Kak Putri. Hai, Gimana nih kabarnya Kak Putri? alhamdulillah baik. Oke, mungkin sebelum kita berlanjut ke tanya-tanyanya, mungkin dari Kak Putri bisa memperkenalkan diri dulu nih. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nurdayati Putri. Kesibukan saya seorang pelajar. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Kak Putri. Mungkin bisa langsung saja ya Kak ya ke pertanyaannya, yaitu yang pertama adalah aku pengen dengar dong pendapat Kak Putri tentang apa sih hak dan kewajiban itu. Silakan.
Menurut saya, hak merupakan sesuatu di diri yang tidak bisa dikurangi atau dihilangkan. Sementara kewajiban, segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab agar bisa memperoleh apa yang jadi hak kita. Wah, setuju banget nih sama jawabannya Kak Putri. Lanjut ke selanjutnya ya Kak ya. Mungkin Kak Putri bisa nih menyebutkan salah satu contoh tentang hak dan kewajiban dari negara. Untuk hak negara, hak untuk membela, hak untuk dibela rakyatnya, sementara kewajiban negara mensejahterakan rakyatnya seperti melengkapi fasilitas umum. Ya Kak ya, saya juga pengen denger dong pendapatnya Kak Putri tentang mungkin contoh pelanggaran dari hak dan kewajiban yang mungkin terdengar familiar atau sering terjadi nih, masih sering terjadi di negara kita. Contohnya, menangkap seseorang demi menjaga stabilitas tanpa adanya landasan hukum, tidak membayar pajak yang merupakan kewajiban warga negara. Itu sih yang saya tahu. Wah, keren. Setuju banget sama jawabannya Kak Putri. Lanjut nih Kak, setelah Kakak sebutkan contoh dari pelanggarannya, mungkin bisa nih Kak, contoh cara menanggulanginya atau mungkin cara meminimalisir agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Gimana nih Kak? Menurut pendapat saya, kesadaran juga harus di berbagai pihak dan tetap mentaati konstitusi. Misalnya ya rakyat harus sadar dengan kewajiban membayar pajak, bukan hanya warga negara yang memiliki kesadaran, tetapi pemerintah juga harus memiliki kesadaran untuk mensejahterakan rakyat. Wah, terima kasih. Keren-keren banget jawabannya Kak Putri. Saya juga setuju nih tentang kesadaran di berbagai pihak, dari pihak warga negara maupun dari negara sendiri, pemerintahan sendiri. Oke, baik nih Kak Putri. Sebelumnya mohon maaf nih sudah meminta waktunya untuk ditanya-tanya atau mintai pendapat ya Kak ya. Terima kasih banget untuk Kak Putri. Mungkin setelah ini Kak Putri mau atau mempunyai kesibukan bisa dilanjutkan lagi. Terima kasih Kak Putri. Ya, Sampai sama-sama. jumpa lagi. Oke semuanya, sekarang kita berlanjut ke narasumber kita yang selanjutnya, yaitu ada Kak Salsa. Halo Kak Salsa. Halo. Mungkin sebelum saya ingin mendengar pendapat dari Kak Salsa nih, mungkin dari Kak Salsanya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Silakan. Halo, kenalin aku Salsa Bila Putri Sudianti dari mahasiswi Universitas Jember. Salam kenal. Oke, salam kenal juga Kak Salsa. Terima kasih. Mungkin bisa langsung saja saya ingin mendengarkan beberapa pendapat dari Kak Salsa nih tentang hak dan kewajiban. Nah, menurut Kak Salsa nih, apa sih yang Kak Salsa ketahui tentang contoh dari hak dan kewajiban dari warga negara? Silakan. Oh iya, sebelumnya mohon maaf ya, aku off-cam ini karena terkendala jaringan. Apa tadi pertanyaannya? Contoh dari hak dan kewajiban warga negara, menurut Kak Salsa apa nih? Kalau menurutku ya, hak warga negara itu kita sebagai warga negara memiliki hak untuk memilih kewarganegaraannya sendiri dan mendapatkan kesamaan kedudukan di dalam hukum, hak untuk mengemukakan pendapat, dan juga hak untuk memeluk agama. Kalau dari kewajiban warga negara, kita itu harus mentaati aturan dan hukum dari pemerintahan, harus ikut untuk bela negara dan menghormati hak asasi orang lain juga. Gitu sih menurutku. Wah, keren, lumayan lengkap nih jawabannya. Saya juga setuju dengan jawaban dari Kak Salsa. Jadi teman-teman semuanya, antara hak dan kewajiban itu merupakan suatu hal yang
berkaitan ya teman-teman. Nah, lanjut nih. Dari Kak Salsa sendiri nih, menurut Kak Salsa, apa sih pelanggaran-pelanggaran atau kasus-kasus yang sering terjadi tentang hak dan kewajiban warga negara di Indonesia sendiri? Untuk pelanggaran hak warga negara yang aku tahu itu ya, sekarang ini kan sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti pemerkosaan, pembunuhan, sama kekerasan dalam rumah tangga. Lalu untuk penegakan hukum juga masih belum optimal karena sering terjadi kasus salah tangkap dan perbedaan perlakuan antara oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggaran hukum yang sering terjadi dengan dasar kekayaan, jabatan maupun sebagainya. Gitu sih, makasih ya. Wah, terima kasih Kak Salsa, sangat membantu jawaban dari Kak Salsa. Kita bisa mengetahui beberapa ilmu baru dari jawaban Kak Salsa barusan. Nah, terima kasih Kak Salsa atas waktunya untuk saya mintai pendapat pada malam hari ini. Mungkin ada kegiatan yang ingin dilanjutkan, dipersilakan. Sekali lagi terima kasih Kak Salsa, sampai jumpa. Oke, semuanya. Sekarang kita berlanjut ke narasumber kita yang berikutnya, yaitu di sini ada Kak Riris. Halo Kak Riris, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat. Oke, alhamdulillah. Mungkin sebelum saya ingin mendengar pendapatnya dari Kak Riris, mungkin bisa nih dari Kak Riris memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Riris, usianya 30 tahun, kesibukannya kebetulan ibu rumah tangga. Sudah? Oke, terima kasih Kak Riris. Oke, mungkin langsung saja bisa ke hal yang pertama, yaitu saya ingin mendengar nih pendapatnya Kak Riris tentang contoh dari hak dan kewajiban dari warga negara nih. Menurut Kak Riris, salah satu contohnya apa sih? Oh, kalau menurut saya pribadi, yang pertama contoh hak warga negara itu ya seperti hak kebebasan kita dalam memilih agama. Terus eh, hak untuk mempertahankan hidupnya, hak memperoleh kesetaraan hukum yang sama, dan hak untuk mendapatkan kesejahteraan hidup, ya seperti mendapatkan berbagai fasilitas umum, itu hak warga negara. Terus sedangkan contoh kewajiban warga negara itu ya seperti membayar pajak dan membela negaranya, seperti itu. Oh, oke, terima kasih Kak Riris atas pendapatnya. Nah, untuk selanjutnya nih, mungkin saya juga ingin dengar pendapatnya Kak Riris nih. Boleh? Untuk kira-kira untuk pelanggaran atau kasus yang mungkin masih sering terjadi nih di Indonesia sendiri tentang hak dan kewajiban di negara Indonesia nih. Silakan, Kak Riris. Kasus yang sering terjadi kebetulan dari dulu sampai sekarang itu banyak kasus seperti korupsi yang memakan banyak uang rakyat dan merugikan masyarakat dan negaranya. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Riris atas pendapatnya. Silakan bisa untuk melanjutkan pekerjaannya lagi. Dan terima kasih, sampai Baik. jumpa. Ya, sama-sama. Oke, berikut merupakan beberapa pendapat dari narasumber-narasumber kita. Nah, dari beberapa pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya dari warga negara sendiri sudah banyak yang mengerti tentang hak dan kewajiban dari negara dan warga negara. Namun di sini disayangkan masih banyak yang belum menjalankan dengan maksimal tentang hak dan kewajiban tersebut. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, seperti halnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat yang seperti contohnya banyak masyarakat yang masih bermalas-malasan membayar pajak, namun menuntut untuk pemerintah segera untuk melengkapi atau memperbaiki fasilitas sarana-prasarana yang ada. Dan juga selain dari kurangnya kesadaran masyarakat, juga dianggap kurang sadarnya dari pemerintah atau beberapa oknum pejabat sendiri yang dibuktikan masih
adanya beberapa kasus korupsi yang itu memakan uang rakyat demi kepentingan pribadinya. Nah, beberapa hal tersebut diharapkan bisa segera diatasi agar antara hak dan kewajiban negara dan warga negara di Indonesia sendiri bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan maksimal, sehingga seluruh komponen dari negara Indonesia, baik dari warga negaranya maupun dari pemerintahannya, bisa hidup dengan makmur dan sejahtera. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.